Ya, balik lagi bersama saya Magriza Apriansyah, tetap membahas gejala-gejala di dunia ini ya, yang mungkin makin lucu-lucu, sekedar mengingatkan kasus tindak pidana untuk masuk ke tema ya. Jadi munculnya kasus judi online itu marak sekali. Entah katanya istri polisi itu membakar suaminya itu gara-gara judi online, itu muncul beritanya. Tapi karena saya memang nggak tahu ya, karena memang nggak tahu, karena nantinya saya akan membahas mental health ya, kesehatan mental dan sebagainya lah ya, karena ini lucu-lucuan jadi kita buat lucu aja. Jadi tadi ketika membahas judi online itu mau nggak mau itu pendirinya itu pasti belajar masalah psikologi. Contoh, orang-orang di Indonesia itu sebagai penikmat judi online itu banyak sekali. Di seluruh provinsi, seluruh daerah itu ada. Nah, ada dua hal yang mungkin jadi batasan perubahan mental ya. Pertama, dia merubah untuk menjadi malas ya, malas untuk bekerja. Karena misal modal 500.000 ketika dimasukkan ke dalam website judi online dengan harapan mencari uang yang instan dan dapatlah dengan uang yang besar gitu. Ternyata kan nggak juga. Keduanya itu yang merubah mental sekali sebenarnya, iklan-iklan judi online masalah perempuan yang memakai baju seksi ya. Saya juga nggak tahu ya, tentang wisata-wisata bawah pinggang mungkin. Karena mungkin cenderung pemain judi itu setelah dia menang judi dia pasti hura-hura. Saya mungkin mengambil kesimpulan seperti itu ya. Kalau semisal saya salah, mohon dikritik. Tapi memang kesehatan mental itu sudah jelek ya. Ketika sudah muncul banyak kasus misalnya judi online atau tindak pidana yang lainnya atau pelecehan seksual, itu memang mental sudah jelek. Apa sih kesehatan mental gitu? Dari beberapa sumber yang saya ambil itu memang kesehatan mental itu sangat berhubungan erat dengan kondisi emosional, kejiwaan dan psikis setiap orang. Jadi emosi seseorang, kejiwaan seseorang dan psikis seseorang itu termasuk di dalam kesehatan mental. Apakah emosi, kejiwaan atau psikis seseorang itu dapat berubah? Oh pasti. Karena kesehatan mental itu dipengaruhi oleh lingkungan kah, dipengaruhi oleh kecelakaan kah, ya karena benturan dan lain-lainnya. Karena mungkin saya bukan dokter, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi rata-rata menurut penelitian sebenarnya perempuan itu beresiko sekali masalah kesehatan mental sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa rumah sakit jiwa hanya kebanyakan itu orang dengan gangguan jiwa itu malah laki-laki. Dan laki-laki kenapa resisten dia kena penyakit mental itu karena beberapa hal. Pertama, masalah zat adiktif, mungkin pengaruh rokok, pengaruh alkohol itu sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seorang laki-laki. Jadi kesehatan mental ini mulai diperingati ya, mulai menjadi bahasan yang serius. Bahkan tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bahwa hak asasi manusia itu melindungi kesehatan mental, dia melindungi emosi seseorang, kejiwaan seseorang, dan psikis seseorang gitu. Ketika ada orang lain atau pemerintah atau negara gitu mempengaruhi kesehatan mental, itu adalah sebuah pelanggaran. Tapi gak tahu juga nih,
apakah ini jadi bahasan serius, karena memang hari ini ya orang banyak self proclaim atau pengakuan diri sendiri tentang kesehatan mental. Ya saya kepribadian ganda, yang mempunyai kepribadian ganda lah, atau saya punya penyakit mental, kecemasan tinggi dan lain-lain ya gitu. Tapi memang bila membahas di Indonesia itu kesehatan mental kesehatan mental di Indonesia itu sudah buruk sebenarnya, buruk sekali, karena ditambah dengan situasi hari ini itu memang tidak membuat sehat kesehatan mental. Ya tentang tanggung jawab pekerjaan atau tanggungan dan lain-lain itu memang membuat tidak sehat. Tapi terlebih lagi karena ini diskusinya dibuat lucu ya, ada faktor-faktor penyebab orang itu sakit mental sebenarnya. Ini asumsi saya pribadi gitu. Kalau memang salah, nanti dibenarkan. Jadi situasi hari ini kenapa kesehatan mental itu memburuk? Satu, setiap orang itu hanya mengejar like or dislike, atau suka atau tidak suka. Bahkan ketika indikator yang paling dekat adalah ketika dia upload foto atau upload video di dalam sosial media, entah Instagram, entah Twitter, entah Facebook, dia hanya mengejar like. Ketika tidak ada yang like, maka postingan itu dihapus. Itu kan lucu gitu. Jadi ketika seseorang hanya melihat jumlah ya, ya yang suka saya siapa dan lain-lain, jumlahnya berapa, itu keadaan sudah tidak sehat, sangat-sangat tidak sehat. Ya mau gimana, mau mental mau sehat ya, ketika seseorang itu mengejar like berarti dia harus melupakan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya. Ketika dia dapat kekerasan dan lain-lain, seketika itu dia upload foto di dalam sosial medianya harus dalam kondisi tersenyum. Ketika fotonya like-nya jumlahnya kurang dengan sesuai harapan, maka foto itu akan dihapus. Seperti itu. Terus selanjutnya, merasa dirinya itu paling tinggi atau paling rendah. Pertama, merasa paling tinggi. Misal ada seseorang yang mungkin patuh sekali terhadap ajaran-ajaran Tuhan dan keagamaan, itu merasa dirinya tinggi. Ini mental mau gimana, mau sehat dan lain-lain. Dia keluar rumah karena dia keagamaannya paling tinggi dan lain-lain, dia mengatakan wah ini orang dengan agama rendah itu buruk kayak gitu dan lain-lain. Wah ini mental gimana mau sehat ketika menilai orang lain itu buruk, menilai diri sendiri bagus. Gimana mental mau sehat? Dan seolah-olah misal ada orang yang punya kasus tinggi, punya masalah tinggi, itu dia lari ke Tuhan, dia lari ke agama, terus dia berubah dalam jangka waktu tertentu dan mengatakan, ya Tuhan, saya hari ini tenang. Waduh. Bagi saya ulangi ya, ini anggapan saya, tidak ada dosa jenis baru, hanya ada dosa terulang gitu. Atau bahkan dirimu dapat mengulangi dosa yang sama ke depannya gitu. Hal ini mungkin masih sehat aja gitu. Karena setiap keadaan itu, setiap kesalahan dari ini hanya ditutupi oleh moral atau keagamaan tertentu supaya lebih tinggi. Misal pelecehan seksual di dalam sisi, misalnya ada banyak itu pondok pesantren atau keagamaan, itu karena dia menganggap dirinya masyhul, merasa tinggi, ya udahlah saya paling tinggi, kena kasus mah santai-santai aja. Oh itu mental udah rusak. Makanya kenapa tindak pidana itu munculnya banyak, karena mental udah rusak. Terus masih di tema yang sama, merasa rendah itu juga, merasa rendah itu juga buruk. Misal sebenarnya tipologi mengalah itu ada beberapa hal di dalam permainan.
kalau semisal saya mencalonkan diri sebagai ketua di dalam ketua kelas, mungkin musuh saya ada satu. Ketika saya mulai bertarung, maka saya siap untuk kalah. Ketika saya kalah, maka saya akan bersalaman. Seperti itu. Nah, rata-rata orang di Indonesia itu karena memang mentalnya sudah buruk, dia merasa rendah diri, jadi dia ngalah terus. Nah, sebenarnya beberapa penelitian yang saya baca itu, tubuhmu itu tahu bahwa dirimu itu sedang tidak mengalah sebenarnya. Dia hanya mengakui, aku loh siapa, aku ini siapa, aku ini kalahkan dan lain-lain, sebelum dia mencobanya. Jadi tubuh itu bukan merasa mengalah gitu, karena dia tidak melewati pertarungan yang ada, tapi dia hanya mengambil kesimpulan atau menganalisis diri sendiri itu, ya udahlah, nggak usah nyalon karena saya itu siapa dan lain-lain. Merasa tinggi dan merasa rendah diri itu memang harus, orang-orangnya harus mulai sadar, karena itu kesehatan mentalnya sudah buruk kayak gitu. Ya setiap hari upload keagamaan, ya Tuhan dan lain-lain, ya elah, setiap orang juga punya akses yang sama terhadap Tuhannya yang sama juga gitu. Terus selanjutnya, terlalu banyak eh, kasus-kasus yang menimpanya. Misal ditinggal nikah, rezekinya kurang atau dan lain-lain, itu membuat mental juga drop juga tuh kayak gitu. Kenapa saya tadi bilang situasi hari ini memang sudah tidak sehat, karena ada banyak faktor. Terus muncul lagi ketika kita melihat sebuah permasalahan, rasa diri seorang manusia itu hanya tiga hal, kata Sigmund Freud. Jiwa sebagai substansi itu hanya ada tiga hal: ide, ego, dan super ego. Kadangkala ego dan super ego kita itu mengalahkan kognitif kita, kata Sigmund Freud. Nah, permasalahannya ego ketika lebih besar daripada itu, kita hanya melihat permasalahan itu sebagai balas dendam yang selanjutnya. Nah, muncul lagi ada beberapa orang yang mungkin kata-katanya sok bijak itu mengatakan balas dendam yang terbaik adalah membuat diri lebih baik. Ya gimana mentalmu sehat juga gitu. Bahwa seluruh balas dendam itu memang buruk kayak gitu. Seluruh balas dendam itu memang buruk. Nggak ada balas dendam yang baik lah. Bahkan ketika membuat diri kamu menjadi lebih baik juga, itu buruk juga bagi saya. Bagi saya ini, minimal bagi saya. Karena memang permasalahannya setiap orang itu hanya mengikutinya kuantitatif atau jumlah, dan itu buruk. Misal balas dendam yang terbaik adalah membuat diri menjadi lebih baik. Ketika kamu dengan suatu case ya, dengan suatu masalah, ketika kamu ditinggal pacar karena pacarmu itu memilih orang yang lebih kaya atau dengan berbagai alasan, minim-minim ketika kamu mengatakan balas dendam terbaik menjadi dirimu lebih baik, minim-minim kan di dalam otak kamu ingin satu tingkat di atas daripada orang yang meninggalkan kamu gitu. Atau orang yang membuat kecewa dirimu, entah ditinggal pacar, entah kamu dikecewakan oleh teman atau keluarga dan lain-lain. Minim-minim kamu menginginkan satu tingkat di atas dirimu. Makanya tidak ada balas dendam yang baik. Mau ngomong balas dendam terbaik adalah membuat diri sendiri menjadi lebih baik, wah, bullshit itu. Seluruh balas dendam itu merusak mental. Karena memang permasalahan mental hari ini cukup berat ya gitu. Saya juga tidak tahu ya. Karena mungkin kalau kita melihat sejarah di generasi boomer, di generasi umuran 50 tahun hari ini, itu malah orang-orangnya lebih strong, tidak ada anxiety, tidak ada kepribadian ganda dan lain-lain. Atau memang pendidikannya keras.
hari ini di Indonesia, di umuran Gen Z itu memang eh, karena teknologi itu serba cepat, seluruhnya bisa diakses, dia tidak ada tantangan ke depannya. Dan ini membuat otak kita itu mati berpikirnya dan lain-lain. Karena permasalahan kesehatan mental di zaman dahulu itu mungkin jarang ya, atau mungkin akses ke dalam berobat atau ke dalam fasilitas kesehatan itu memang juga sedikit jarang ya gitu. Nah, kesehatan mental ini kenapa penting? Misal saya lempar sebuah studi masalah, orang-orang yang bahagia itu cenderung pendidikannya akan tinggi dan stagnan. Misal nih, orang-orang yang dengan keluarga egaliter atau keluarga demokrasi itu di dalam sekolahnya dia lebih pede, dia lebih berani bertanya, dia lebih berani mengekspor dirinya sendiri dan lain-lain. Seperti itu. Nah, cenderungnya ketika seorang anak itu dididik di dalam keluarga yang tidak dengan demokrasi yang baik. Misalnya saya mau bertanya nih sama orang tua, kamu nggak boleh, kamu nggak punya hak untuk bertanya dan lain-lain. Cenderungnya itu akan terbawa di dalam sekolahan. Dan ini akan memperburuk efek sekolahnya. Misal ketika di dalam rumah itu dibiasakan diinjak-injak, maka seorang anak ketika muncul di sekolah itu tidak berani bertanya. Nah, kompleksivitasnya permasalahan dari ini dilihat dari indikatornya itu. Setiap guru yang mengajar ketika memberikan pertanyaan kepada muridnya, siapa yang mau bertanya, tidak ada yang mau angkat tangan, tidak ada yang mau bertanya. Atau ketika ada yang bertanya, itu cuman sedikit ya, 1:25 mungkin di dalam satu kelas. Nah, faktor efek psikologi lingkungan dan lain-lain ini juga berdampak pada kesehatan mental nih. Karena di dalam bukunya Sigmund Freud itu, di dalam psikoanalisa, setiap jiwa itu terbentuk dalam lingkungan. Ya ketika dilahirkan dari keluarga kaya, dia bakal punya akses kemana-mana, besarnya bisa jadi sukses banget atau jadi anak mameh banget dan lain-lain. Atau mungkin dia dibesarkan di dalam lingkungan yang bahagia, dia akur dengan orang tua, itu memang mungkin bisa jadi dia muncul sebagai orang yang cerdas juga. Seperti itu. Tapi menurut saya kacang yang lupa kulit itu kacang yang mau maju aja sebenarnya. Misal di dalam cerita Malin Kundang kayak gitu. Kalau dia nggak keluar rumah mungkin dia nggak jadi saudagar kayak gitu. Walaupun permasalahannya yang paling besar dia dengan orang tuanya itu tidak akur kayak gitu. Katakanlah seperti itu kan. Tapi memang kalau dia tidak keluar dari rumah, maka dia tidak menjadi saudagar yang kaya. Kembali lagi ke kesehatan mental. Kesehatan mental ini perlu dipelajari cukup cukup banyak terhadap orang tua atau gen Z ini. Karena hanya ada dua generasi nih hari ini yang paling kuat di Indonesia. Orang tua sebagai generasi boomer, terus anak-anaknya dengan generasi M dan generasi Z itu harus harus saling kerjasama itu membentuk kesehatan mental. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran tinggalkan di komen.